Hai, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Di video kali ini saya akan membacakan materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Materi yang akan saya bawakan yaitu segmentasi, targeting, positioning, dan pembahasan yang akan kita bahas dalam video dan materi kali ini ialah yang pertama segmentasi pasar, yang kedua targeting, yang ketiga produk positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, segmentasi pasar yakni pembagian sebuah market menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Membagi pasar maksudnya adalah membagi pasar yang berbeda atau heterogen menjadi kelompok ke kelompok pasar yang sama atau homogeni sehingga menghasilkan segmen pasar yang terdiri dari kelompok konsumen yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan dan keinginan. Segmentasi memiliki 4 jenis segmentasi, yaitu yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Segmentasi ini dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian jenis kelamin, tingkat ekonomi, usia, dan tingkat pendidikan. Yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan sosial kultural. Sebagai dasar lebih lanjut untuk segmentasi pasar, segmentasi sosial kultural yang memiliki variabel sosiologis atau kelompok dan antropologis atau budaya dibagi dalam segmen yang sesuai tahap pada daur keluarga, kelas sosial, budaya dan subbudaya, lintas budaya atau segmentasi pemasaran global. Contoh produk berdasarkan segmentasi pasarnya adalah Pizza Hut. Geografiknya urban area, demografik usia antara 25 sampai 50 tahun, kelas ekonomi A dan B, sedangkan fisiografiknya penyuka masakan Eropa, sedangkan behaviornya praktis. Pembahasan yang kedua yaitu targeting. Setelah segmentasi pasar, kita juga harus mulai melakukan targeting. Untuk melakukannya, yang pertama kita harus mengetahui seberapa besar target pemasaran yang akan kita targetkan dengan aktual data dan ekstrapolasi. Kita harus menentukan yang pertama market share, yang berupa market potensial, market size, competitor market, dan your market. Yang kedua, atribut USP. Yang pertama USP Anda, yang kedua kebutuhan konsumen, dan ketiga USP kompetitor. Selanjutnya, yang ketiga ialah product positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di dalam ingatan konsumen, sehingga konsumen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Yang pertama, atribut produk. Contohnya, saat ini telah banyak ditemukan minuman teh dalam kemasan, namun diposisikan sebagai minuman ringan seperti minuman soda, sehingga minuman teh dalam kemasan gelas, botol, atau karton bukanlah minuman yang diminum pada sore hari, namun pada saat melakukan perjalanan. Yang kedua, manfaat produk. Produk dikaitkan dengan kegunaan tertentu meskipun pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Contoh, produk obat sakit MAH X mengklaim bahwa obatnya dapat menyembuhkan MAH dengan cepat dan aman. Sedangkan produk Y juga mengklaim hal serupa, namun dengan penambahan manfaat tertentu. Padahal terdapat kesamaan kandungan obat yang mereka gunakan. Yang ketiga, harga dengan kualitas terbaik. Strategi positioning melalui harga tidak selalu identik dengan harga yang lebih murah saja, tapi juga dengan memberi harga yang pantas sesuai dengan kualitas barang yang dihasilkan, memposisikan produk dengan harga yang lebih terjangkau daripada produk sejenis milik kompetitor, ditambah dengan kualitas yang lebih baik akan membuat positioning produk akan lebih kuat tertancap di hati para konsumen.
Yang keempat, menurut pemakai. Strategi ini biasanya membutuhkan pencitraan dari brand ambassador atau model yang ditunjuk untuk mewakili iklan perusahaan. Contohnya, produk minuman berenergi yang mempromosikan diri bahwa produknya dikonsumsi oleh atlet dan tokoh terkenal. Produk lain yang biasanya menggunakan strategi ini adalah produk kecantikan, obat tradisional, atau makanan. Setiap tokoh dan atau public figure yang dipilih biasanya akan membawa citra tersendiri untuk produk yang dipasarkan. Yang kelima, menurut pesaing. Strategi ini menggunakan pesaing bisnisnya untuk memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada pesaing utamanya. Contohnya, iklan obat herbal yang memposisikan dirinya dikonsumsi oleh orang yang pintar. Kemudian muncul pesaing yang mengklaim jika orang bejo atau beruntung akan mengkonsumsi herbal tersebut. Konsumen tinggal pilih mau menjadi pintar atau bejo. Sekian video materi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sekian, terima kasih.